Gampang dan murah, ini juga gampang dan murah. Kalau Apa kita itu? mau melihat fenomena alam, Widya, salah satu dari 12 kota pemirsa yang dapat menyaksikan fenomena alam langka, gerhana matahari total ada di Palembang, Sumatera Selatan. Sekali di Palembang ya, dan berbagai acara tengah dipersiapkan untuk menyambut ribuan wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Ya. Akan seperti apa kira-kira acara yang digelar saat gerhana matahari total di Palembang? Langsung ditanyakan yuk sama rekan kita Nadia Atmaji. Yang sudah disiaga ini kayaknya di Benteng Kuto Besak ya kalau nggak salah ya. Coba kita Nadia tanyakan. Atmaji, bagaimana persiapan untuk menyambut gerhana matahari total di sana? Ya, Iqbal dan Widya, betul sekali saat ini saya berada di tempat dilaksanakannya pusat acara gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret nanti. Di tempat saat ini saya berada adalah Benteng Kuto Besak dengan luasan kurang lebih 1 hektar dan nantinya masyarakat bisa datang ke sini secara gratis. Dan juga di belakang saya ini Jembatan Ampera, betul sekali, ikon dari kota Palembang yang telah berdiri sejak 1957 ini akan menjadi pusat acara dilaksanakannya gerhana matahari total. Kepada kami dan juga pemirsa, ini apa Iqbal dan saja? Widya. Ya, Nadia, kami penasaran apa saja acara yang akan diselenggarakan di sana selain tentunya puncaknya melihat cantiknya Corona nanti ketika gerhana matahari total. Apakah ada seperti yang disiapkan oleh Ternate, ada upacara-upacara khas ada Ternate. Nah, kalau di Palembang gimana nih Nadia? Tenang saja, di Palembang tidak akan kalah dari Ternate karena acara yang dimulai sejak pukul 3 pagi nanti akan dimulai dengan ritual tuah sungai yang artinya ini sebagai kota Palembang yang menjadi dahulu adalah tempat pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang tentunya kuat akan sektor maritimnya, maka ritual tuah sungai ini akan menyusuri sepanjang Sungai Musi dan juga ini sebagai pertanda untuk menghormati leluhur kita yang telah membanggakan dan juga memajukan sektor maritim kita. Dan juga nantinya acara yang akan dimulai di Jembatan Ampera ini nanti ditutup jembatan ini sejak pukul 12 malam dan juga akan ada lebih dari 1.500 tempat duduk yang disediakan di sini untuk melihat berbagai atraksi, diantaranya adalah ritual Sriwijaya, kemudian tarian gending Sriwijaya yang akan menyambut adanya gerhana matahari yang kemudian akan muncul dimulai pada pukul 6.20 pagi rangkaiannya, kemudian barulah saat puncaknya ini pada pukul 7.20 dan lamanya ini sekitar 1 menit 20 detik dan kemudian barulah bulan yang menutupi matahari ini akan meninggalkan matahari dan kembali berotasi seperti biasa. Dan juga nantinya ini akan ada berbagai pusat makanan, kemudian ada berbagai stol makanan yang ada di sini, ada sekitar 300 dan juga di sini ada berbagai tarian-tarian yang nantinya akan bisa kita lihat di wilayah Benteng Kuto Besak dan juga di Jembatan Ampera. Selain itu juga Widya dan Iqbal, pada tanggal 8 Maretnya ternyata ada berbagai acara juga untuk menyambutnya, diantaranya adalah parade ogoh-ogoh. Di sini adalah parade dari Bali yang artinya karena 9 Maretnya ini kan ada perayaan di agama Hindu dan maka dari itu pada tanggal 8-nya ini ada festival yang dari adat Bali dan juga ingin menggambarkan tarian kecak. Mengapa? Karena di sini nanti diprediksi ada lebih dari 1.000 wisatawan mancanegara. Maka selain mempromosikan tradisi Sriwijaya juga memberikan gambaran tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia lainnya. Jadi ada keberagaman saat perayaan GMT nantinya. Dan selain itu juga ada festival dari Naga. Naga yang dibuat oleh SMK Negeri 7 Palembang ini telah dibuat dengan panjang kurang lebih 18 meter. Dan ini akan ditampilkan untuk aksi teater yakni dengan tema memakan matahari. Bagaimana, akan sangat penasaran kan tentunya saat ini pembuatannya sudah sampai 1 bulan dan juga sudah mencapai 85%. Dan di wilayah Sumatera bagian selatan yang akan dilewati gerhana matahari total ini juga adalah di Bangka, di mana sudah disiapkan 10 teleskop yang bekerja sama dengan peneliti-peneliti di Bandung dan tentunya ini juga untuk mempersiapkan melihat GMT dengan lebih detail yang tidak bisa ditangkap dengan mata.
Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Teknologi dari Sriwijaya, yakni di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan menanyakan kepada beliau bagaimana terkait dengan apa yang harus kita lakukan, karena kan gerhana matahari total terakhir ini kan 1983. Pak, bisa mendekat ke sini Pak Taufik? Ya Pak, ini kan terakhir kan 1983 dan saat itu saat Orde Baru, dan itu kita tidak bisa keluar melihat gerhana matahari. Lalu apa Pak yang harus kita siapkan untuk bisa menikmati momen tersebut dan tidak terlewatkan dengan sia-sia? Ya, gerhana matahari total yang terjadi khususnya di Indonesia, di mana dari wilayah barat, Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur yang terkena gerhana matahari total. Tapi tidak semua wilayah atau kota yang terkena. Di sini di mana kita Palembang khususnya dalam rangka persiapan untuk menyambut gerhana matahari total, ada beberapa kegiatan. Tanggal 8 itu ada semacam edukasi untuk gerhana matahari total. Di tanggal 8 tersebut kami melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk sekolah-sekolah dan mahasiswa, guru dan dosen. Yaitu sosialisasi yang pertama akan diselenggarakan di tempat kami di UPTD Geraha Teknologi Sriwijaya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu bekerja sama dengan LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang. Itu apa aja Pak yang akan disosialisasikan kepada masyarakat? Yang akan disosialisasikan tentang bagaimana gerhana matahari, bagaimana melihat gerhana matahari secara aman. Nah, berbeda memang tadi apa yang dikatakan, kalau dulu kan tidak boleh, kalau nanti secara aman bagaimana. Itu Bagaimana Pak amannya? Apa yang harus seperti apa gitu? Apakah harus beli kacamatanya tuh yang kayak gimana Pak yang benar? Ya, untuk melihat gerhana matahari secara aman ya jelas itu dengan kacamata, kemudian dengan alat-alat yang lain bisa juga melihat. Yang penting harus melalui alat, harus ada penyaring supaya tidak langsung dengan mata telanjang kita. Itu berbagai macam cara. Yang pertama itu tadi dengan kacamata, kemudian kalau dengan film yang hitam putih, karena radiasi dari cahaya matahari itu sangat kuat sekali seperti sinar inframerah, ultraviolet itu. Nah, Pak, kalau saya pernah melihat prediksi dari BMKG yang terbaru ini, katanya 95% ini akan tertutup awan dan kemungkinan akan ada hujan rintik. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau prediksi mengenai keadaan cuaca itu nanti BMKG akan merangkan sendiri. Ya, kami hanya sebatas bagaimana nanti terhadap pengamatannya pada hari H itu juga. Akankah pengamatan ini kemudian terganggu Pak dengan adanya cuaca yang seperti itu nantinya? Kalau dengan cuaca yang kurang terang ya jelas memang terganggu, tapi masalah itu kan kita sebagai manusia tidak bisa, karena masalah cuaca itu tergantung yang Maha Kuasa itu ya, menentukan. Kita hanya mudah-mudahan cuaca baik kita berhasil, tapi juga nanti ada semacam live dari tempat lain yang bisa juga kita lihat. Fenomena seperti apa sih Pak yang kemudian terjadi saat gerhana matahari total tersebut? Fenomena yang terjadi sebenarnya tidak begitu banyak, hanya beberapa, karena waktu gerhana matahari total itu sangat sedikit, di mana khususnya di Palembang 1 menit 52 detik itu ya mungkin dalam hal ini para ahli ya yang akan mengadakan penelitian, seperti halnya secara umum sudah bisa ada informasi bahwa mungkin dalam suhu, mungkin kalau karena gelap kan akan turun suhu sekian derajat. Kemudian juga dari makhluk hidup, misalnya binatang mungkin yang selama ini tidur malam keluar, dengan adanya gerhana matahari akan keluar. Dan juga yang binatang yang masuk tidur istirahat juga akan tidur itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi bahkan hewan pun bisa terkecoh ya Pak dengan fenomena alam seperti ini. Dan pemirsa, dari gerhana matahari total ini ternyata menimbulkan dampak positif di sektor perhotelan karena okupansinya terus meningkat. Dan berikut adalah tayangan kami. Jelang fenomena alam gerhana matahari, kenaikan okupansi di lebih dari 140 hotel yang ada di Kota Palembang telah mencapai 30%. Meski permintaan terus meningkat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Selatan atau PHRI Sumsel menghimbau seluruh hotel di Kota Palembang untuk tidak memasang tarif yang berlebihan. Ya, Palembang alhamdulillah kawan-kawan kita semua berkomitmen bahwa kita tidak akan menaikkan harga. Setiap event juga kita tidak akan memanfaatkan event itu untuk keuntungan sementara.
kita tetap jaga harga supaya normal, kalau bisa kita support dengan harga diskon. Karena untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi. Sejumlah hotel justru memberikan penawaran khusus, yakni diskon harga kamar. Bahkan salah satu hotel berencana membuka lantai paling atas, yakni bagian atapnya untuk melihat gerhana matahari total. Rencananya juga akan ada fasilitas peminjaman kacamata gerhana di lantai 10 hotel ini. Juga kita buka tempat ini tentunya untuk tamu bisa melihat langsung gerhana matahari. Yang mana kalau saya lihat pas sekali di landmarknya Kota Palembang ya, di Ampera, arah timurnya. PHRI Sumsel memastikan 8.500 kamar yang ada di seluruh hotel di Palembang akan penuh pada tanggal 8 atau 9 Maret nanti. Sejauh ini, selain wisatawan domestik, sebagian besar wisatawan mancanegara berasal dari Jepang, Malaysia, dan Belanda. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nadia Atmaji, Rani Tarulia, Metro TV. Ya, Iqbal, Widya, dan juga pemirsa sekalian, jangan lupa segera ke Palembang sebelum kamar hotel habis. Saya tunggu ya. Dari Palembang kembali ke studio.